Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Arab Guru IPS. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kali ini saya akan mencoba membahas mengenai negara Laos, tentang identitas negara, keadaan alam, penduduk, perekonomian alam, dan kerjasama. Laos, identitas negara, nama resmi yaitu Republik Demokratik Rakyat Laos, Ibu Kota Vientiane, Pemerintahan Republik Komunis, Kepala Negara Presiden, Kepala Pemerintahan, Perdana Menteri, Badan Legislatif itu Dewan Nasional, bahasa utama yaitu Lao, Perancis, Inggris, agama utama Buddha, animisme, rakyat orang Lao atau bangsa Lao, penduduk tahun 2015 6,9 juta jiwa, mata uang KIP, hari kemerdekaan 2 Desember, lagu kebangsaan Pengkat Lao atau lagu nasional Lao. Keadaan alam atau letak dan batas. Letak astronomis Laos yaitu 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah barat berbatasan dengan Thailand dan Burma. Sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam, sebelah timur dengan Vietnam, dan sebelah selatan dengan Kamboja. Iklim, Laos beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan 26 derajat Celcius pada bagian utara dan 28 derajat Celcius pada bagian selatan. Laos memiliki 3 musim, yaitu musim hujan yang panas terjadi antara bulan Juni sampai Oktober pada saat adanya pengaruh angin musim barat dan daya yang datang ke wilayah itu. Musim kemarau yang sejuk terjadi antara bulan November sampai Februari pada saat angin bertiup dari arah timur laut. Yang terakhir, musim pancaroba yang kering dan panas terjadi antara bulan Maret sampai Mei pada masa peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Bentang alam, Laos adalah negara pegunungan dengan kawasan hutan tropis yang belum terjamah. Hanya kurang lebih 5% dari lahan mereka cocok untuk pertanian, namun lahan pertanian yang 5% itu menyediakan sampai 80% lapangan kerja. Laos memiliki luas wilayah kurang lebih 236.804 km persegi. Luas dari wilayah Laos tersebut merupakan setengah bagian dari luas Pulau Sumatera di Indonesia. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Kawasan Laos terdiri dari 4 kesatuan geografis utama sebagai berikut. A. Barisan pegunungan lipatan dari utara ke selatan yang bertopografi kasar. Pada bagian utara, barisan pegunungan lipatannya terpotong-potong. Puncak gunung tertinggi berada pada Gunung Pho Bia, itu 2.820 meter. Adapun datarannya ada pada daerah Plato Siang Huang. B. Lereng barat Pegunungan Annam. B. Plato Bolovens dan daerah lembah Sungai Mekong. Sungai Mekong merupakan urat nadi dari negara Laos yang memiliki panjang kurang lebih 1.800 km. Hampir sebagian dari panjang keseluruhannya melewati wilayah Laos dan membuat perbatasan dengan Thailand. Penduduk, Laos adalah salah satu negara dengan komunis yang masih tersisa di dunia. Sejak jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Laos tetap bertahan dengan paham komunisme sambil berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan politik dunia yang cepat. Jumlah penduduk negara Laos bila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN termasuk yang paling kecil. Penduduk Laos tahun 2015 berjumlah 6,9 juta jiwa dengan pertumbuhan minus 0,3% per tahun. Kurang lebih 50% penduduknya memeluk agama Konghucu, 34% menganut kepercayaan suku, 2% Kristen, dan lain-lain mencapai 6%. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Laos. Adapun bahasa keduanya yaitu Inggris, Vietnam, dan Prancis. Etnis bangsa yang banyak ditemukan yaitu etnis Laosian, 60%, suku gunung, 30%, dan suku lainnya hanya 5%. Orang Laos banyak tinggal di dataran rendah, di pinggiran sungai, orang Meo dan Yao, keturunan dari Tiongkok bagian selatan. Banyak tinggal di daerah pegunungan dan memanfaatkan lahan untuk pertanian dengan sistem tebang bakar. Tingkat pendidikan Laos telah mengalami banyak perubahan ke arah lebih baik meskipun kuantitasnya masih rendah. Hampir 40% penduduk Laos masih buta huruf. Perekonomian, pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama yang menyerap lebih dari 72% tenaga kerja. Luas lahan pertanian kurang lebih 932.000 hektar yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi dan jagung.
terutama Provinsi Siang Kong dan Houpan. Sarana transportasi belum banyak dan sarana telekomunikasi juga masih sedikit. Hal ini membuat laju perdagangan berjalan kurang lancar. Ekspor utama Laos berupa barang tambang seperti biji, timah, kayu, kapas, kopi, kapur, barus, dan kulit. Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, di antaranya beras, minyak bumi, mesin-mesin, barang elektronik, dan barang-barang konsumsi lain. Pusat perekonomian Laos terdapat di sepanjang Sungai Mekong yang memiliki banyak dermaga pelabuhan. GDP Laos mencapai angka 12.043.000 pada harga pasar. Sumber daya alam. Sumber daya hutan di Laos telah mengalami penurunan secara signifikan. Diperkirakan Laos tinggal memiliki luas hutan kurang lebih 130.000 km persegi. Dari jumlah itu, kurang lebih 70.000 km persegi saja yang memiliki nilai jual. Namun demikian, Laos mampu melakukan ekspor hasil hutan ke negara lain. Sumber daya yang menjadi andalan Laos hampir sama dengan negara Asia Tenggara lainnya, yaitu sektor pertanian. Selain itu, sektor perikanan, peternakan, dan pertambangan juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara. Kerjasama. Dalam tata pergaulan dengan negara lain, Laos banyak melakukan kerjasama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti ekspor dan impor. Di lain pihak, kerjasama yang dilakukan Laos juga lebih berkembang dalam bidang-bidang lain baik di level regional maupun internasional. Sebagai anggota ASEAN, Laos turut aktif dalam kegiatan kerja sama tersebut. Misalnya KTT ASEAN ke-10 yang dilaksanakan di Vientiane, beberapa organisasi internasional yang diikuti Laos diantaranya ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, UNDP, UNIDO, WILO, UNESCO, WHO, APEC, dan lain-lain. Indonesia dan Laos menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan menempatkan duta besarnya. Selain itu juga Laos terlibat kerjasama pada forum ASEAN. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i. Cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang negara Laos. Bertemu di pembahasan selanjutnya. Jangan sempat terlewat video materi berikutnya. Terima kasih yang sudah mendukung video dan channel saya ini. Untuk subscribe, like, share, atau bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.